Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madila Gabramanda dengan nomor induk mahasiswa 2409511172 dari kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil video laporan praktikum pertama sampai dengan laporan praktikum keempat dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Baik, case-based learning-nya yaitu seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan sedang menjalani praktikum peternakan unggas ketika ia melihat beberapa ayam mengalami diare dengan feses encer dan bau yang menyengat. Didorong oleh rasa ingin tahu dan semangat belajar, ia pun mengambil sampel feses untuk dibawa ke laboratorium. Nah, tahapan uji yang akan dilakukan yaitu yang pertama, isolasi bakteri dengan bertujuan untuk memperoleh koloni bakteri murni untuk identifikasi lebih lanjut. Yang kedua yaitu pewarnaan gram dengan tujuan yaitu menentukan jenis bakteri berdasarkan dinding sel yaitu gram positif atau gram negatif. Yang ketiga yaitu uji biokimia dan gula-gula yang bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas metabolik dan spesies bakteri. Nah, yang terakhir yaitu uji sensitivitas antibiotika yang dengan tujuan yaitu mengetahui efektivitas antibiotik terhadap bakteri yang diuji. Pada praktikum yang pertama yaitu isolasi bakteri. Pertama-tama kita panaskan ujung kawat OC di atas api bunsen, lalu biarkan OC dingin sebelum menyentuh kultur. Buka tutup cawan PET, lalu panaskan mulut cawan di dekat api bunsen dengan tujuan untuk tetap steril. Nah, ambil kultur bakteri menggunakan OC yang telah didinginkan, lalu oreskan kultur bakteri di atas media agar dengan menggunakan teknik step dilution. Lalu lakukan goresan kedua dengan arah zigzag dimulai dari ujung akhir goresan pertama sehingga pola goresan saling menyilang. Nah, tutup kembali cawan PET dengan rapat lalu letakkan dalam posisi terbalik. Selanjutnya lakukan prosedur yang sama pada media McConkey agar yang telah dibagi menjadi 4 bagian. Nah, McConkey agar ini merupakan media selektif dan diferensial yang digunakan untuk isolasi serta identifikasi bakteri tertentu dalam mikrobiologi. Lalu, tutup kembali cawan Petri dengan rapat dan letakkan dalam posisi terbalik. Letakkan cawan Petri pada inkubator dan lakukan inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Nah, kita bisa lihat hasil pengamatan isolasi bakteri yang menunjukkan munculnya koloni dengan variasi bentuk, ukuran, dan warna yang berbeda, menunjukkan adanya keragaman spesies mikroorganisme yang tumbuh dalam kultur bakteri. Selanjutnya, pada praktikum yang kedua yaitu pewarnaan gram, kita lakukan sterilisasi terhadap peralatan praktikum terlebih dahulu. Kemudian, gunakan OC yang telah disterilkan untuk mengambil kultur bakteri, lalu goreskan secara perlahan di permukaan media isolasi tanpa mencelupkannya. Tepatkan sampel pada kaca objek yang telah disterilkan, kemudian tatakan menggunakan OC. Lakukan proses fiksasi dengan memanaskan kaca preparat di atas api bunsen hingga kering pada jarak sekitar 5-9 cm. Kemudian, tambahkan 2-3 tetes kristal violet pada permukaan kaca objek yang mengandung bakteri dan diamkan selama 1 menit. Lalu bilas dengan air mengalir secara perlahan tanpa membiarkan air langsung mengenai bakteri pada permukaan kaca objek, kemudian keringkan. Setelah itu, tambahkan beberapa tetes larutan unggul ke permukaan preparat, lalu diamkan selama 1 menit. Bilas dengan air mengalir hingga sisa larutan alkohol tidak lagi berwarna, kemudian keringkan. Baik, langkah terakhir yaitu dalam perwarnaan, yaitu tambahkan beberapa tetes safranin pada preparat dan diamkan selama 1 menit. Setelah itu, bilas preparat dengan air mengalir hingga bersih dan siap untuk diamati, lalu pasang cover glass pada preparat tersebut. Lalu, gunakan minyak imersi untuk mengamati preparat. Nah, kita bisa lihat, warna merah menandakan bakteri gram negatif, sedangkan warna biru menunjukkan bakteri gram positif. Nah, perhatikan juga bentuk dan susunan sel bakteri sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama yaitu A3M1 atau McConkey. Sifat gramnya bersifat negatif, bentuknya basil, susunannya dominan monobasil, tapi terlihat pula beberapa individu dengan susunan stertobasil. Yang kedua yaitu nutrien agar atau A3NA.
Sifat gamnya bersifat negatif, bentuknya basil, susunannya dominan palisade, tapi terlihat pula beberapa individu dengan susunan streptobacil. Yang terakhir yaitu McConkie A3M2, sifat gramnya bersifat negatif, bentuknya basil, susunannya dominan diplobasil, tapi terlihat pula beberapa individu dengan susunan palisade. Baik, selanjutnya yaitu praktikum ketiga, uji biokimia dan glukosa. Media pertama yang digunakan yaitu TSIA. Pertama-tama ose jarum dipanaskan di atas nyala bunsen untuk sterilisasi. Kemudian ujung ose digunakan untuk mengambil kultur bakteri dan ditusukkan ke dalam media agar posisi tegak. Setelah itu, angkat ose dan goreskan secara zigzag pada permukaan miring media agar, kemudian inkubasi semalaman pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu, media yang kedua yaitu SIM. Pertama-tama, jarum ose disterilkan dengan dipanaskan di atas bunsen, kemudian digunakan untuk mengambil kultur bakteri. Selanjutnya, jarum ditusukkan secara tegak ke bagian tengah media SIM dan segera ditarik keluar. Media kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Baik, selanjutnya yaitu media MRVP. Pertama-tama, jarum ose disterilkan dengan dipanaskan di atas bunsen dan dibiarkan dingin sebentar. Kemudian digunakan untuk menginokulasikan bakteri ke dalam media MRVP. Media yang telah diinokulasi kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Baik, media yang selanjutnya yaitu media SCA. Pertama-tama, dengan menggunakan jarum inokulasi steril, dilakukan pengoresan secara zigzag pada permukaan media agar miring. Kemudian, media diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat. Hasil positif ditandai dengan perubahan warna media menjadi warna biru. Selanjutnya yaitu media gula atau glukosa. Pertama-tama, jarum dipanaskan untuk sterilisasi sebelum digunakan, lalu menginokulasikan bakteri ke dalam media glukosa dalam tabung. Inkubasi dilakukan selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius untuk observasi pertumbuhan mikroba. Nah, di sini juga kelompok kami melakukan uji katalase. Yang pertama-tama, ose dipanaskan untuk proses sterilisasi sehingga siap digunakan. Kemudian, kultur bakteri diambil menggunakan ose yang telah disterilkan sebelumnya. Kemudian, kultur bakteri dioleskan pada kaca objek yang telah disterilkan, kemudian ditetesi dengan 2-3 tetes larutan hidrogen peroksida. Nah, ini adalah hasil dari uji biokimia dan glukosa yang pertama yaitu TSIA. Acidlennya kuning, acid brutnya kuning, dan memiliki gas. Hidrogen sulfidanya negatif. Yang kedua yaitu SIM. Hidrogen sulfidanya negatif, indolnya positif, dan motilitasnya positif. Yang ketiga yaitu MR. Uji MR-nya positif. Yang keempat yaitu uji VP, yaitu negatif. Yang kelima yaitu SCA. Uji Simon citrat agarnya negatif. Yang terakhir yaitu glukosa, yaitu uji glukosa positif, memiliki perubahan warna dan memiliki gas. Dan juga dari uji katalase ini kegiatannya yaitu larutan hidrogen peroksida atau H2O2 diteteskan sebanyak 2-3 tetes pada preparat bakteri, kemudian diamati pembentukan gelembung udara sebagai indikator reaksi positif. Dan hasil pengamatan dari kelompok kami yaitu tidak terdapat busa atau katalasenya negatif. Baik, pada praktikum yang terakhir yaitu uji sensitivitas kuman. Pertama-tama, panaskan pinset lalu dinginkan dengan tujuan mensterilisasikan. Kemudian, sterilkan tangan sebelum membuka katup wadah antibiotik. Kemudian, buka katup tersebut dengan bantuan kuku secara aseptis. Setelah itu, lakukan proses penanaman antibiotik seperti di video. Letakkan amoxicillin di bagian tengah media. Tempatkan ampicillin pada posisi pukul 12, basitisin pada pukul 3, timetopin pada pukul 9, dan juga kanapmisin pada posisi pukul 6. Nah, hasilnya menunjukkan ampicillin 10 mikrogram, diameternya 11 mm, kriteria intermediate. Yang kedua yaitu basitrasin 10 mikrogram, diameternya tidak diketahui, kriterianya resisten. Yang ketiga yaitu amoxicillin 25 mikrogram, diameternya yaitu 20 mm, kriteria susceptible.
Yang keempat yaitu kanamisin 30 mikrogram, diameternya 22 mm, kriterianya susceptible. Yang terakhir yaitu sulfentrimethoprim 30 mikrogram, diameternya 21 mm, kriterianya yaitu susceptible. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil praktikum yang pertama sampai dengan yang terakhir yaitu berdasarkan hasil uji sensitivitas, Escherichia coli menunjukkan respon resisten terhadap bacillin bersifat intermediat terhadap ampicillin serta sensitif terhadap amoxicillin, kanamisin, dan juga sulfamethoxazole, trimethoprim. Oleh karena itu, antibiotik yang paling tepat dan direkomendasikan untuk terapi infeksi E. coli dalam kasus ini adalah amoxicillin, kanamisin, dan juga sulfamethoxazole trimethoprim. Ampicillin tidak dipilih karena menunjukkan efektivitas yang kurang optimal dalam kurung kategori intermediate, sedangkan bacillin tidak sesuai digunakan karena secara alami memiliki aktivitas yang rendah terhadap bakteri gram negatif seperti E. coli, disebabkan oleh adanya penghalang struktur membran luar yang menghambat penetrasi antibiotik tersebut. Baik, sekian dari hasil presentasi video saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.